Budaya Bangsa Kerajaan Sumenep. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang terletak di ujung timur Pulau Madura, Jawa Timur. Wilayah yang cukup unik karena terdiri dari wilayah daratan dengan pulau yang tersebar berjumlah 126 pulau, diantaranya 48 pulau yang berpenghuni, sedangkan sisanya 78 pulau tidak berpenghuni. Nama Sumenep sendiri dulunya bernama Songenep. Song berarti lembah dan enep berarti endapan yang tenang. Jadi Songenep berarti lembah bekas endapan yang tenang. Perubahan nama dari Songenep menjadi Sumenep terjadi pada masa penjajahan Belanda. Karena orang Belanda lebih mudah mengucapkan kata Sumenep daripada Songenep. Sumenep menyimpan kisah sejarah kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa. Menurut kitab Pararaton, Sumenep yang saat itu dipimpin oleh Adipati Arya Wiraraja pernah menjadi tempat singgah dan menetap Raden Wijaya sebelum akhirnya dibantu oleh Arya Wiraraja bersama rakyat Madura kala itu untuk membuka hutan tarik yang kemudian pada akhirnya mendirikan kerajaan di situ yang dinamakan Kerajaan Majapahit. Dan Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sumenep sebagai cikal bakal Kerajaan Majapahit tentunya memiliki banyak peninggalan warisan budaya pusaka. Terdapat lebih dari 400 pusaka peninggalan Keraton Sumenep, diantaranya tombak dan keris. Eratnya peradaban pusaka dengan masyarakat Sumenep mengakibatkan hingga sampai saat ini keris di Sumenep masih tetap terjaga dan dilestarikan. Pada zaman dahulu, keris berfungsi sebagai senjata tikam dalam duel atau peperangan. Keris bisa menjadi identitas masyarakat dan lambang kedikdayaan bagi seorang satria. Hal ini diperkuat oleh catatan penjelajah Portugis yang bernama Tom Pyers pada abad ke-16. Dalam catatannya, Tom berkata, "Setiap laki-laki di Jawa, tidak peduli kaya atau miskin, harus memiliki sebilah keris di rumahnya. Tidak ada satupun laki-laki berusia antara 12 hingga 80 tahun bepergian tanpa sebilah keris di sabuknya." Tapi itu dulu. Catatan terakhir digunakannya keris sebagai senjata tikam adalah pada tahun 1908 ketika berlangsungnya Perang Puputan di Bali melawan tentara kolonial Belanda. Pada zaman sekarang, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana atau malah menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Kata keris sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno Sansekerta yang merujuk pada kata kris yang artinya menghunus. Memiliki ujung yang lancip dan tajam, bentuk keris yang khas dan berkelok sangat mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Pada tahun 2005, keris diakui oleh UNESCO bersama wayang, angklung, batik, dan tari saman gaya dari Aceh sebagai 5 warisan budaya dunia asli Indonesia. Desa Aing Tong Tong di Kecamatan Soronggi, Sumenep mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai daerah pengrajin keris terbanyak di dunia. Hampir 100% penduduknya adalah empu atau pengrajin keris dengan kualitas terbaik di dunia. Keahlian warga desa Aing Tong Tong membuat keris
tidak lepas dari keberadaan Empu Keleng yang hidup di awal abad ke-13 di Kerajaan Sumenep. Empu Keleng kemudian menurunkan ilmunya kepada anak angkatnya yang bernama Joko Tole. Dan akhirnya Empu Keleng dan Joko Tole dipercaya sebagai empu sakti yang memiliki keahlian lengkap sebagai empu pembuat keris dari Sumenep. Konon kabarnya, kebutuhan persenjataan kerajaan Sumenep saat itu memang diproduksi di daerah Aing Tong Tong ini. Keahlian membuat keris tersebut diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Anak-anak usia sekolah dasar di daerah Aing Tong Tong juga sudah menekuni pembuatan keris. Penjualan keris asal Sumenep sudah merambah ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Hal itu semakin mengokohkan bahwa keris Sumenep sudah dikenal di berbagai negara dan Sumenep pun dideklarasikan menjadi kota keris pada tanggal 31 Oktober tahun 2013, bertepatan dengan hari jadi Sumenep. Proses pembuatan keris biasanya berbahan dasar besi baja, sedangkan bahan untuk pamor atau guratan-guratan pada keris bisa berasal dari batu meteor, nikel, atau senyawa besi. Pada zaman dahulu, untuk membuat sebuah keris, sang empu harus melakukan ritual pertapaan dan membawa besi calon keris ke tempat ramai. Jika masyarakat masih dapat melihat besi yang dibawa sang empu, maka sang empu akan mengulangi tapannya sampai besi tersebut benar-benar tidak terlihat lagi oleh masyarakat umum. Barulah sang empu melanjutkan ke tahap pembuatan keris. Besi baja calon keris dibuat dengan cara ditempa berulang-ulang kali di perapian yang panas dan dibuat berlapis-lapis. Agar bisa membuat keris kualitas sederhana, setidaknya dibutuhkan 128 lapisan. Sedangkan untuk menciptakan keris berkualitas baik dan kokoh haruslah dibuat lebih 2000 lapisan. Pada umumnya, sebuah keris memiliki 3 bagian, yaitu bilah atau pisau, hulu atau gagang, dan warangka atau sarung. Pembuatan pamor atau guratan-guratan terang pada permukaan bilah pisau keris terbentuk dari proses penempaan, bukan karena ukiran. Lekukan atau luk pada keris selalu berjumlah ganjil. Yang terkecil adalah luk 3 dan yang terbanyak adalah luk 13, bahkan lebih. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas keris tersendiri yang bisa dilihat dari hulu maupun warangkanya. Hulu pada keris Jawa berbentuk bulat sederhana, sedangkan hulu pada keris Sumatera terdapat banyak lekukan di permukaannya. Lain halnya dengan keris Bali yang pada hulunya kaya akan ukiran. Ciri yang membedakan karakteristik keris Sumenep dengan daerah lainnya adalah pada hulu dan warangkanya berbentuk motif seperti tumbuhan, udang, kerang, kuda bersayap, dan naga. Dan keris Sumenep memiliki logam keris yang sangat keras serta motif tegas, menunjukkan karakter orang Madura. Keris-keris pusaka peninggalan Keraton Sumenep masih bisa kita saksikan pada acara tradisi penjamasan keris yang dilakukan setiap tahun di desa Aing Tong Tong, Sumenep. Kita pun bisa melihat keris-keris bersejarah lainnya di Museum Keris Nusantara di Solo atau di Museum Pusaka di Taman Mini Indonesia Indah.